sholat dibenci oleh Allah. Ini pasti sesuatu yang tak masuk di akal. Tidak diterima oleh akal sehat. Tapi mari kita renungkan bersama, sejauh apa benarnya ketika kita dipanggil menegakkan sholat. Hayya 'alas sholat. Maka juga petunjuk pelaksanaannya. Kita laksanakan sholat dengan la haula wa la quwwata illa billah. Aku tidak ada daya dan upaya. Aku tidak punya kekuatan melainkan dengan Allah. Dengan Allah ya. Pada sudut ini Allah sendiri mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Selain dari syirik, Allah akan mengampunnya terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini ayat terletak di dalam surah An-Nisa ayat 116, termasuk 48. Apabila kita lihat pula, yaitu di dalam surah Kahfi ayat 110. Pelaksanaan solat bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadah. Barang siapa kepingin bertemu dengan Tuhannya, mengharapkan pertemuan itu seperti melaksanakan solat, maka orang itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kamu tidak boleh syirik. Jangan kamu serikatkan Allah ketika kamu melaksanakan solat. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa saja kebaikan yang kamu perbuat termasuk solat, fa minallah, itu datang dari Allah. Sekarang kita ambil Allah ini, kita buang. Bagaimana hukumnya ya? Kita buang. Kita ganti dengan aku. Aku tidak ada daya dan upaya. Aku tidak punya kekuatan melainkan dengan Allah. Sekarang Allah itu kita singkirkan. Kita ganti dengan aku. Berarti si aku ini adalah orang. Orang ini telah melakukan kudeta kepada Tuhannya. Dibuang Tuhannya. Diganti dengan aku. Ketika dia sholat, tahu makna, tahu baca, tahu makna, lantas konsentrasi. Nah, ini pakai konsentrasi pula kan? Pakai konsentrasi. Kalau kita bisa berkonsentrasi, tanda ada daya dan upaya berkonsentrasi. Tanda ada kekuatan berkonsentrasi. Kalau kita berkonsentrasi, batallah la haula, batallah wala quwata. Apabila kita laksanakan sholat itu, kita ganti Allah itu dengan aku. Mau atau tak mau, kita telah melakukan, yaitu suatu faham yang bernama Fir'aun, laknatullah. Kalau manusia tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan Allah. Kalau betul-betul dengan Allah, Allah itu qiyamu binafsihi la syarika lahu. Allah berdiri sendiri, berserikat dia tak mau. Allah tak mungkin jadi makhluk supaya timbul daya dan upaya. Makhluk tak boleh menjadi Allah supaya ada daya dan upaya. Yang ada apa? Yang ada, aku tak ada daya, tak ada upaya, melainkan dengan pertolongan Allah. Apabila kita membutuhkan pertolongan Allah, kita minta pertolongan Allah. Kata Allah, kamu tak ada daya, tak ada upaya ya. Tak punya kekuatannya. Jadi maunya minta pertolongan kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah, urusan kamu menjadi urusan Allah. Isi syaratnya. Apa syaratnya? 1. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah cukupkan keperluan dia. Ketika Allah mencukupkan keperluan dia,
Urusan dia menjadi urusan Allah. Karena Allah yang urus, urusan itu tuntas, mulus, pasti sempurna. Nah, ini ayatnya 65 ayat 3. Atau kita pindah ke surat 31 ayat 22. Wa may yuslim wajahu ilallahi wa huwa muqsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia orang berbuat kebaikan termasuk solat. Sesungguhnya ya, dia telah berpegang kepada bul tali yang kokoh yang bernama Allah. Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan dia. Apabila Allah yang urus, maka beres tuntas. Sedemikian hebatnya la haula wala quwata illa billah.